Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan berbagai macam nikmat demi nikmatnya kepada kita seluruhnya, mencurahkan kepada kita seluruhnya rahmat dan kasih sayangnya. Baiklah adik-adikku sekalian, di malam hari yang indah ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni Kitabut Tauhid Fathul Majid. Baik, kita lanjutkan membaca kitab ini. Penulis berkata, diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz pun mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya adalah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Sementara hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa siapa saja yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka mendengar kabar gembira ini, Mu'adz radhiyallahu taala anhu pun mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah aku sampaikan berita gembira ini kepada manusia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu sampaikan berita gembira ini kepada mereka, karena saya khawatir mereka hanya akan mengandalkan perkara ini
dan mereka meninggalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu sampaikan berita ini kepada mereka, karena akibatnya mereka hanya akan mengandalkan ketentuan ini." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya masing-masing. Perkataan beliau di sini, Mu'adz radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Di sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kepribadian yang sangat mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang rendah hati, yang beliau sama sekali jauh dari sifat-sifat tercela dan sifat-sifat sombong. Buktinya di sini Mu'adz radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam," menunjukkan kemuliaan akhlak yang beliau miliki. Beliau rela berboncengan dengan sahabat-sahabat beliau. Kemudian Mu'adz radhiyallahu taala anhu mengatakan, lalu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya Mu'adz." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz. Jadi di sini termasuk metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah untuk betul-betul memahamkan perkara ini kepada seseorang, itu dengan metode bertanya. Hal ini menunjukkan bahwa perkara yang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ini adalah perkara yang sangat agung, perkara yang sangat mulia. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul ingin sahabatnya ini paham akan perkara ini, agar supaya betul-betul mereka memahaminya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menyampaikan ilmu bertanya dulu kepada para sahabatnya, "Ya Mu'adz," sebelum disampaikan ilmunya. Karena tentu saja adik-adikku sekalian, kalau kita langsung menyampaikan ilmu tanpa bertanya, mungkin boleh jadi orang-orang yang disampaikan ilmu itu tidak menyimak atau tidak terlalu mendengar, atau dia memiliki perhatian yang lain. Namun kalau ditanya terlebih dahulu, dia akan siap menerima ilmu itu. Dia akan pasang pendengarannya, dia akan pasang hatinya, siap untuk menerima apa yang akan disampaikan kepadanya. Jadi ini termasuk metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah, di mana beliau betul-betul menginginkan para sahabatnya untuk memahami perkara ini, karena perkara ini adalah perkara yang paling besar, perkara yang terbesar di dalam agama ini, perkara yang sangat agung, perkara yang paling pokok, perkara yang paling utama yang ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabat beliau. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Mu'adz, tahukah kamu apakah yang Allah Subhanahu wa taala, apa hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala?" Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil "Ya Mu'adz", Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sampaikan ilmunya. "Ya Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala?" Maka Mu'adz radhiyallahu taala anhu di sini mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Maka ini merupakan kemuliaan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan ketinggian, kemuliaan dan jujurnya para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa ikhlasnya mereka dalam berucap. Di mana dalam perkara ini, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung ini memberi pelajaran kepada kita bahwa
kalau kita ditanya dengan sesuatu perkara dan kita tidak punya ilmu dalam perkara itu, jangan coba-coba menjawab. Ucapkan saja Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kalau kita tidak punya ilmu, kalau kita tidak mengetahui perkara itu, jangan memaksakan diri menjawab, karena akan lebih besar kesalahannya kalau kita paksakan untuk menjawab pertanyaan yang kita tidak ketahui hakikat kebenarannya. Maka kita akan berada di antara dosa-dosa yang sangat banyak. Di mana kalau kita menyampaikan kepada seseorang ilmu yang kita tidak ketahui, maka ketika ilmu itu salah, kemudian orang itu akan mengamalkan kesalahan itu, maka kita telah menjerumuskannya ke dalam sebuah kesalahan. Maka dosanya pun akan kita tanggung bersamanya. Jadi pelajaran ini menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia-manusia yang sangat jujur, manusia-manusia yang sangat ikhlas. Mereka tidak senang dipuji oleh manusia-manusia yang lain. Mungkin kalau orang yang senang dipuji, dia akan mengusahakan untuk menjawab walaupun dia tidak tahu. Apalagi mungkin dia akan malu di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ditanya sementara dia mengatakan saya tidak tahu. Namun sahabat yang mulia ini sama sekali dia tidak mau dikatakan tidak tahu. Langsung dia katakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Saya tidak tahu perkara itu. Kemudian Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa ucapan la adri atau saya tidak tahu terhadap pertanyaan yang memang kita tidak punya ilmu di dalamnya, ini adalah separuh dari ilmu, seperdua dari ilmu, setengahnya ilmu. Menunjukkan ilmu ini adalah ilmu yang sangat besar. Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi jangan malu. Ucapkan saja Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui kalau memang kita tidak mengetahui perkara itu. Jujur saja. Maka derajat kita akan bukan perkara ini, ucapan ini bukan semakin menurunkan derajat kita. Bahkan ini akan semakin meninggikan derajat kita. Karena memang kejujuran yang kita ucapkan. Daripada kita paksakan kemudian salah, maka dosanya akan kita tanggung sendiri. Dan dosa yang terbesar adik-adikku sekalian adalah berucap atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Kita mengatakan hukum sesuatu itu, perkara ini halal dan perkara itu haram, sementara kita tidak punya ilmu dengannya, maka itu tandanya kita berucap atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Maka inilah dosa yang terbesar. Berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia siapkan dirinya berada dalam neraka jahanam. Hendaklah dia siapkan tempatnya dalam neraka. Coba lihat adik-adikku sekalian, bahayanya berkata tanpa ilmu, berucap tanpa ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kalau sesuatu itu kita sandarkan kepada Nabi. Perkara itu kita sandarkan kepada Nabi, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapkanlah tempatnya dalam neraka. Misalnya kita berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara ini halal, perkara itu haram. Sementara Nabi tidak pernah berucap seperti itu, maka ketahuilah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapkanlah dirimu di dalam, siapkanlah tempatmu di neraka. Inilah perkara-perkara yang sangat mulia yang diajarkan oleh
sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita bahwa kalau kita tidak mengetahui perkara itu, jangan coba-coba menjawab, apalagi perkara agama. Tidak ada satu makhluk pun yang diperbolehkan untuk mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Hukum halal dan haram itu semata hak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu tanpa ada dalil yang jelas dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seseorang itu mengatakan ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh. Kalau dia tidak punya pegangan dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan berucap seperti itu. Jangan coba-coba mengatakan hal ini boleh dan hal ini tidak boleh. Kalau tidak punya pegangan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis yang sangat mulia ini terdapat pelajaran yang sangat berharga untuk kita seluruhnya. Terdapat pelajaran yang sangat mulia untuk kita bisa mengambil faedah dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini. Dimana kalau kita tidak mengetahui hakikat dari perkara itu, jangan coba-coba menjawab. Jangan coba-coba menjawab, akan fatal akibatnya. Dosanya selama orang itu mengamalkan apa yang kita ucapkan, dosanya pun akan mengalir kepada kita. Jangan kita menyangka bahwa amal jariah itu hanya amal kebaikan saja. Ada juga amal jariah itu berupa dosa-dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 17 ayat 36, surah ke-17 ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani itu seluruhnya akan diminta pertanggungjawaban." Di sini dipertegas lagi, dikuatkan lagi oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk kita jangan coba-coba mengikuti, berkata, berucap terhadap sesuatu yang kita tidak punya ilmu dalam perkara itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya penglihatan kita, pendengaran kita, hati nurani kita itu seluruhnya nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Akan ditanya semuanya, akan dipertanggungjawabkan semuanya. Kenapa kamu mengatakan ini halal sementara tidak ada ayat, tidak ada hadis yang engkau ketahui yang menghalalkan perkara itu? Kenapa kamu mengatakan itu haram sementara tidak ada ayat, tidak ada hadis yang mengharamkan perkara itu? Harus ada ayatnya, harus ada hadisnya. Baru kita bisa menyimpulkan perkara itu haram atau halal. Perkara itu boleh atau tidak boleh. Jangan coba-coba berucap tanpa ilmu. Jangan coba-coba menetapkan sesuatu dalam agama Allah Subhanahu wa taala sementara hal itu kita cuma menerka-nerka saja, menduga-duga saja. Hal ini tidak boleh. Dan di sini kita mendapatkan tauladan yang terbaik dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak malu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam terhadap perkara yang memang mereka tidak ketahui. Jadi ucapan Allahu wa rasuluhu a'lam itu hanya diucapkan semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup di zaman dahulu, ketika seseorang itu tidak mengetahui perkara itu, maka dia mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Namun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa menjelaskan ilmu. Maka yang kita ucapkan Allahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahuinya. Jangan lagi mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, karena Nabi sudah tidak bisa lagi menjawab. Nabi sudah meninggal. Jadi ucapkan saja Allahu a'lam.
Jadi kalau kita ditanya tentang suatu perkara, kita tidak punya ilmu tentang perkara itu, ucapkan Allahu a'lam. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Sudah selesai perkara. Atau ucapkan la adri. Saya tidak mengetahui perkara itu. Selesai. Dengan ucapan ini, kata Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, kita sudah mendapatkan 1/2 dari ilmu. Ini adalah 1/2-nya ilmu. Ini adalah tanda jujurnya seseorang itu. Ini adalah tanda ikhlasnya seseorang itu dalam berucap. Bukan merupakan tanda bahwa orang ini adalah orang yang rendah, orang yang kurang ilmunya. Bukan seperti itu. Namun ini adalah ungkapan dari jujurnya seseorang itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda setelah beliau mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Nabi pun berkata, ketahuilah bahwa hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya adalah agar hamba itu jangan coba-coba menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam dia beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hak Allah atas hamba, menunjukkan bahwa kewajiban hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dia tunaikan. Kewajiban pokok, bahkan ini adalah perkara yang paling wajibnya yang diwajibkan kepada hamba tersebut, bahwa jangan dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya. Ini adalah hak pokok bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan hak Allah terhadap hambanya, itu maknanya bahwa kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah perkara yang paling pokok, perkara yang paling inti dan puncak dari segala perkara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sampaikan kepada sahabatnya. Kalau dikatakan ilmu terbesar, ilmu teragung, ilmu tertinggi, ilmu yang paling a'zam, inilah ilmu yang terbesar, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dengan metode yang paling agung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu betul bagaimana cara memahamkan ilmu itu kepada para sahabat-sahabatnya, kepada manusia. Sebelum dia sampaikan ilmu itu, dia tanya dulu, ya Mu'adz. Kalau orang ditanya dulu, dia akan siap, dia pasang pendengarannya, dia pasang matanya, dia pasang hatinya untuk mengambil ilmu. Beda kalau langsung disampaikan. Ini saya langsung sampaikan ini, yang banyak yang main-main. Banyak yang main-main, nanti ditegur baru melotot ke sini. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya dulu, ya Mu'adz. Nah, Mu'adz langsung siap. Apa yang mau disampaikan oleh Nabi? Hatinya siap menerima ilmu itu. Dan yang ingin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ini adalah ilmu yang paling besar. Tidak ada lagi ilmu di atasnya. Ilmu yang paling tinggi. Tidak ada lagi ilmu yang di atasnya. Apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya? Yaitu jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kewajiban pokok dalam agama, bahkan syarat seseorang untuk bisa mengatakan dirinya sebagai seorang muslim, harus diawali dari kalimat ini. Ini menunjukkan ini bagian dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat adik-adikku sekalian, bagaimana metode pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya, dan ilmu-ilmu apa yang paling ditekan terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu ketauhidan, ilmu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, karena inilah memang ilmu yang paling pokok, ilmu yang paling agung. Betul-betul para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenyangkan telinganya dengan kalimat-kalimat tauhid ini, kalimat-kalimat la ilaha illallah, agar supaya mereka betul-betul
menghindar dengan sejauh-jauhnya dari perkara-perkara syirik itu. Karena ketahuilah adik-adikku sekalian, syirik itu banyak macamnya, banyak macamnya. Butuh kita mengilmuinya, butuh untuk kita mempelajarinya supaya kita bisa paham, supaya kita bisa menghindarinya. Kapan kita tidak punya ilmu, maka yakinlah kita tidak akan bisa mewujudkan tauhid ini. Yakinlah kita akan terjerumus ke berbagai macam perkara-perkara syirik. Maka harus kita ilmui. Syirik itu bentuknya ada dalam hati saja. Cukup di hati saja. Syirik itu ada bentuknya dalam ucapan. Syirik itu ada bentuknya dalam perbuatan, ketaatan. Maka mesti untuk kita pelajari perkara ini agar kita bisa selamat. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, setelah disampaikan ilmu yang besar ini kepada sahabatnya, Nabi berkata, dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apa haknya hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala diwajibkan atasnya kepada hamba. Namun perkara ini memberi kita ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada hambanya bahwa apabila dia tunaikan perkara ini, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberinya balasan ini. Itu makna dari kalimat apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa orang-orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, dan janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dikhianati. Janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diingkari. Ini adalah janji yang tetap, yang janji yang sudah paten. Ini adalah ilmu yang sangat berharga, ilmu yang sangat besar. Di mana kalau kita tunaikan perkara ini, Allah Subhanahu wa taala berjanji tidak akan menyiksanya. Pasti dia tidak akan disiksa, dan seseorang itu kalau tidak disiksa, maka pasti dia akan selamat, akan berbahagia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa hamba itu apabila dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Dan ini kalau dikatakan hak itu, hak hamba itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah Subhanahu wa taala tunaikan. Ilmu yang sangat berharga adik-adikku sekalian. Cukup kita jangan berbuat syirik kepada Allah, maka ada jaminan pasti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak akan disiksa. Betapa mulianya ilmu ini, betapa agungnya hadis ini, memberi kita ilmu yang betul-betul membahagiakan hati kita. Bagaimana tidak bahagia? Ada jalan keselamatan, ada jalan untuk menghindar dari siksaan, ada jalan menuju kepada kebahagiaan. Ini jalan menuju kepada kebahagiaan. Jangan sekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa hamba itu apabila mereka tidak menyekutukannya, maka Mu'adz radhiyallahu taala anhu pun berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bolehkah aku sampaikan berita gembira ini kepada manusia? Coba lihat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka itu antusiasnya untuk menyampaikan ilmu kepada manusia. Begitu besar semangat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan ilmu kepada manusia. Ketika mereka mendapatkan berita gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
mendapatkan ilmu yang sangat besar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, segera ingin dia sampaikan kepada manusia yang lain, agar supaya manusia yang lain itu bisa juga bergembira, bisa juga bahagia dengan ilmu itu. Mereka tidak ingin menyembunyikan ilmu untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak merasa iri dengan yang lainnya. Mungkin kalau orang lain, orang yang suka hasad berkata dalam hatinya, kalau saya sampaikan ilmu ini kepadanya, nanti dia akan mengamalkannya, atau nanti dia boleh jadi akan lebih tinggi derajatnya dari saya. Ini adalah orang-orang yang paling pelik, tidak senang berbagi ilmu. Namun sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, adik-adikku sekalian, orang yang paling semangat, orang yang paling tinggi antusiasnya untuk menyampaikan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia yang lain. Jadi ini sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adikku sekalian, ini adalah teladan kita. Perhatikan ini adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Bagaimana besarnya semangat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menyampaikan ilmu keselamatan kepada manusia. Segera dia katakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bolehkah saya sampaikan ilmu ini kepada mereka agar mereka juga berbahagia dengan ilmu ini? Ingin segera dia sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada umat ini, agar ilmu ini tetap sampai kepada kita seluruhnya. Karena ilmu ini adalah ilmu yang sangat indah. Bagi para sahabat, ilmu ini adalah ilmu yang paling menggembirakan. Ilmu yang mengantar kepada jalan keselamatan. Langsung ingin disampaikan kepada manusia. Namun apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan kamu sampaikan berita gembira ini kepada mereka. Nabi larang. Karena akibatnya mereka hanya ingin mengandalkan ketentuan ini. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan manusia akan malas beribadah dan hanya mengandalkan bahwa cukup saya tidak berbuat syirik. Yang diinginkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana supaya supaya umatnya itu dia bisa mencapai derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cuma bersandar terhadap perkara ini, tetapi di samping dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun rajin beribadah untuk mendapatkan derajat demi derajat, kemuliaan demi kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hikmah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengapa beliau mengatakan jangan tergesa-gesa sampaikan ilmu ini, karena manusia itu kadang kurang paham, dia kadang salah mengartikan, sehingga kalau mereka mengartikan hadis ini, perucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini secara dangkal, mereka hanya akan bersandar terhadap perkara ini dan malas beribadah. Mereka hanya akan mengatakan, kalau begitu cukup kita tidak mempersekutukan Allah saja, kita akan selamat. Tidak usah puasa, tidak usah puasa sunnah, tidak usah bersedekah. Akan pelit untuk beribadah. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inginkan untuk umatnya adalah bagaimana agar supaya dia semakin tinggi, semakin mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berpegang teguh di atas akidah ini, di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia juga rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa Mu'adz radhiyallahu taala anhu di akhir-akhir hidupnya, Mu'adz radhiyallahu taala anhu di akhir-akhir hidupnya, ketika dia sudah ingin meninggal, maka beliau pun sampaikan hadis ini kepada manusia, sehingga hadis ini bisa sampai kepada kita. Kenapa Mu'adz radhiyallahu taala anhu sampaikan ilmu ini kepada kita? Karena beliau takut beliau meninggal kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan menyembunyikan ilmu. Karena menyembunyikan ilmu itu, adik-adikku sekalian, adalah dosa besar.
Tidak boleh seseorang itu menyembunyikan ilmu, yang ilmu itu bisa memberi manfaat yang sangat besar untuk umat ini. Harus disampaikan, harus diamalkan. Maka Mu'adz radhiyallahu taala anhu pun di akhir hidupnya, beliau pun sampaikan hadis yang sangat agung ini, hadis yang sangat mulia ini, yang pada akhirnya hadis ini bisa sampai kepada kita. Walhamdulillah, kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang didapatkan oleh sahabat Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Hadis ini adalah hadis yang sangat menggembirakan, hadis yang sangat membahagiakan kita, di mana di dalam hadis ini diterangkan kepada kita jalan keselamatan, jalan di mana jalan ini membuat kita bisa terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala jamin melalui lisan nabinya, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala jamin Allah tidak akan siksa siapa yang kembali kepada Allah dalam keadaan dia tidak membawa dosa syirik. Jadi terdapat banyak pelajaran dari hadis ini, terdapat banyak faedah dari hadis ini. Banyak sekali yang kita tidak bisa sampaikan seluruhnya karena waktu kita sangat singkat. Kalau kita mau menyampaikan seluruh faedah yang terkandung dalam hadis ini, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Bagaimana semangatnya para sahabat, bagaimana kejujurannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tingginya budi pekertinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulianya akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rela berboncengan dengan sahabatnya di atas kendaraannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang rendah hati, orang yang sangat mulia sifatnya, akhlaknya. Beda dengan raja-raja yang lain. Mana ada raja yang mau satu tempat dengan bawahannya? Baik, ini dulu adik-adikku sekalian yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.